Halo Tribuners, kembali lagi bersama saya Mulyzatul Ulufa di acara Tea Time. Seperti biasanya nih, selama 30 menit ke depan kita akan mengulas sosok yang inspiratif yang pastinya bakal menjadi inspirasi kita semua. Nah, salah satu nih yang ada di sebelah saya sekarang ini, sosok inspiratif yang merupakan seorang entrepreneur yang masih muda juga. Jadi pria asal kelahiran asli Medan ini bisa membuka usaha di usia mudanya. Kita semua tahu pastinya untuk membuka usaha itu bukan hal yang mudah ya Tribuners. Selain membuka usaha atau sebagai entrepreneur, pria di sebelah saya ini juga merupakan seorang yang penggiat sosial. Banyak sekali organisasi yang diikutinya. Jadi Tribuners, bagaimana ya cara pria di sebelah saya ini bisa menghandle entrepreneurnya dan juga sebagai pegiat sosialnya. So it's tea time with Disti Nuarido. Halo Abang Disti, Halo, ya, apa kabarnya Bang? Alhamdulillah, Assalamualaikum, sehat. Waalaikumsalam, sehat ya. Jadi Tribuners, aku lupa ngasih tahu juga nih. Jadi kita untuk mengikuti acara ini udah melakukan protokol kesehatan ya Bang. Iya. Tadi masuk gedung udah juga ngecek Peduli Lindungi, pakai aplikasi, mencuci tangan, dan juga menjaga jarak. Jadi aman, benar ya Bang? Oke, berarti udah boleh buka masker nih? Boleh iya, dong. iya. Kita juga udah divaksin, aman pastinya.
Bang Disti, aku mau nanya nih, dari segi Gimana, entrepreneur abang dulu nih, bisnis apa sih yang lagi abang jalani sekarang? Jadi aku kan kebetulan basicku itu bangunan ya, arsitek Bangunan, ya. arsitek, ha? Jadi aku hari ini sedang membangun bisnis itu di properti gitu. Oh, di bidang properti justru Iya, bisnisnya ya. Itu di mana tuh bang? Aku sekarang lagi ada bangun perumahan di daerah namanya di Deli Serdang, di kawasan Sukamaju Mencirim, daerah kecamatan Sunggal gitu. Jadi kan tadi abang bilang abang sebagai arsitek tuh, itu bisnis abang ini apakah sesuai dengan cita-cita abang yang dulu abang impikan gitu? Nah, kalau bicara cita-cita nih agak unik sedikit ini. Uniknya Iya, gimana tuh? jadi- Asik nih cerita unik-unik Jadi ini. aku itu kalau cita-cita sebetulnya dulu pengen jadi dokter. Cuma karena sekolah dokter itu kan dulu kan kan kayak sekarang dulu kan mahal gitu ya. Jadi Mahal. Sampai sekarang sih juga masih Iya. tergolong mahal sih. Jadi nggak kesampaian, ya ikuti air aja gitu kan. Alhamdulillah tamat SMA, kemudian takdirnya mengantarkan ke bangku kuliah di Institut Teknologi Medan. Ya udah diikutin aja sampai hari ini ya berkutik di bidang bangunan gitu. Dan ternyata sesuai passion juga ya. Iya, sesuai Aman dengan ya, passion, aman ya. Jadi dari sejak kapan nih Abang Disti ini mulai berbisnis? Berbisnis kalau nggak salah sekitar dari tahun 2013. Dari tahun 2013, udah lumayan lama juga ya. Sampai sekarang masih menjalani bisnis Sampai ini. hari ini, alhamdulillah. Oke. Jadi Bang, untuk memulai bisnis ini kan pasti ada tantangannya tuh. Selama Abang menjalani bisnis tuh apa aja sih ya tantangan yang pernah Abang hadapi gitu? Ya, kalau tantangan pada umumnya seorang entrepreneur itu pasti klasik ya. Nggak jauh-jauh dari modal, usaha, dan sebagainya kan. Namun di perjalanan ini kan karena aku memang mulai dari nol, berangkatnya dari mulai yang kecil-kecil, jadi sejauh ini kalau di entrepreneur sendiri sih belum menemukan tantangan yang sangat signifikan ya. Terkecuali kemarin pandemi, karena Pandemi pandemi pasti itu dampak kan, ya. iya pandemi kan juga semua orang juga kan, bukan hanya aku sendiri mengalami kan, semua juga mengalami. Jadi ya tantangannya mungkin yang paling terbesar selama aku menjalani dunia entrepreneur ini di pandemi kemarin kali sih. Itu ya tantangannya ya. Tapi masih bisa survive dong sampai sekarang masih eksis ya. Masih, alhamdulillah. Alhamdulillah. Oke. Jadi Bang, ceritain dong gimana sih perjalanan Abang nih dari tamat sekolah nih bisa sampai di titik sekarang. Aku kalau sekolah itu kan banyak nggak nyambungnya. Maksudnya? Aku tuh, Cerita unik lagi nih. Iya, aku tuh sekolah tuh ke Ibtidaiyah, aku di MIN. Itu setara SD gitu kan. Kemudian tamat dari MIN, aku masuk ke Sanawiyah. Jadi setingkat SMP itu sekolah agama kan. Kemudian SMA aku di MAN 2 Medan. Kebetulan aku jurusan IPS ini. IPS terus IPS, deh ya. Tapi entah kenapa kok kuliah Kuliahnya? dia nyerempet ke bangunan. Bangunan itu kan dia lebih ke arah Banyak, eksak ya. Makanya aku bilang agak unik, dia agak nggak nyambung dikit gitu. Dan aku juga pernah kuliah dulu sempat di pertanian. Sempat belajar nanam juga. Sempat belajar nanam gitu. Cuma karena memang mungkin bukan passion. Jadi ganti jurusan. Ganti jurusan. Gitu. Yang untuk pertanian ini berapa lama Abang ngelutin? Nggak lama ya? Setahun lah, 2 semester lah. Ternyata untuk yang di bangunan ini lebih sesuai passion, makanya diterusin. Iya, diterusin gitu sampai sekarang. Oke, keren ya. Dari cita-citanya dokter, terus ada nyoba untuk bertani, terus ternyata passionnya rezekinya itu di bangunan. Iya, gitu. Sampai sekarang masih eksis dan juga masih keren banget nih Bang Disti. Nah, ini dia yang paling unik lagi. Kegiatan selain berbisnis apa lagi, Bang? Jadi kalau kegiatan aku hari ini sama teman-teman kebetulan ada aktif di beberapa kegiatan-kegiatan sosial ya Mbak ya. Jadi kita ada buat komunitas, kemudian ada juga aku di ormas, kemudian aku ada juga di olahraga silat. Silat jadi, juga. Iya, silat juga. Kemudian sama-sama teman-teman juga ada buat sekolah tahfiz Quran. Itu kebetulan di daerah tempat aku bangun perumahan, nggak jauh dari situ. Jadi kita ada bangun ada beberapa meter tanah, kita ada bangun musola, bangun kelas, kita tampung anak-anak yang kurang mampu sama yatim piatu untuk sekolah tahfiz di situ secara gratis gitu. Nah, itu dia. Jadi aku ada baca-baca juga nih, namanya kepo kan sama Bang Disti kan. Iya, jadi itu ada yayasan apa tuh namanya tuh ya? Suro ya sekolah Manroa. tahfiz yayasan wakaf Suro Manroa Iya, ya. benar. Jadi itu memang Abang sendiri yang bangunin
gedungnya, bangunannya untuk disekolahin gitu ya, buka sekolah ya? Jadi kalau dibilang sendiri nggak juga, kami ada berlima tuh pendirinya. Kebetulan ya aku pribadi mungkin karena aku basicku di bangunan kan, di antara berlima ini kan yang dibangun kan aku sendiri, jadi yang paling ngerti soal bangunan infrastruktur itu aku. Cuma kami kalau di Suraman Roa itu berlima sebetulnya yang didirikan. Nah jadi kami ada kurang lebih sekitar 3.000 meter tanah ya. Kebetulan buat kelas ada 4 lokal sampai hari ini ada 4 lokal yang baru bisa kita bangun sama satu musola. Berawal dari sebetulnya itu ada tanah yang diberikan orang lain, diwakafkan lah, diwakafkan. Setelah itu kami bangun sekitar 2-3 tahun yang lalu lah kami bangun. Awalnya dari mulai MDA. MDA itu kalau dulu namanya sekolah ngaji sore. Jadi kalau pagi sekolah umum, sore kan ngaji Quran tuh. Nah itu dulu kita buat pas sekali di pinggir sungai. Di situ kebetulan di atas aku kan ada buat perumahanku tuh, lokasi perumahanku. Nah di bawahnya itu dia tanahnya agak menurun ya. Jadi situ kita buat untuk anak-anak ngaji Quran begitu. Keren ya, justru tanah wakafnya itu dibuat untuk manfaat yang lebih banyak membantu orang sekitar ya justru ya. Jadi Bang sampai sekarang untuk di sekolahnya itu sudah ada berapa siswa atau siswi? Jadi alhamdulillah hari ini kita sudah ngelola itu untuk yang SD-nya ada 11 orang. Tingkat SD, karena kan kita kan memang sepakat di 5 orang, aku sama teman-teman tuh sepakat kita buat sekolah tahfiz Quran. Itu konsepnya agak lain daripada sekolah pada umumnya. Beberapa sekolah tahfiz Quran yang ada di Kota Medan sekitar ini kan biasanya kan non formal. Nah aku sepakat sama teman-teman itu buatnya formal, jadi di bawah naungan Dinas Pendidikan. Supaya apa? Kita berpikir bahwa selama ini kalau yang sifatnya pengajian, sifatnya agama, tahfiz Quran dan sebagainya itu kan anak-anak kita arahkan hanya ke arah agama saja. Tapi harapan kita dengan adanya sekolah tahfiz Quran Yayasan Wakaf Suraman Roa ini, misalnya nanti dia ke depannya cita-citanya mungkin ada yang pengen jadi dokter, tentara, polisi. Bisa ngelanjutin tetap. Bisa ngelanjutin. Jadi dia kalau nanti insya Allah kalau dia nanti tercapai lah cita-citanya, jadi dokter misalnya, dia ada dokter yang tahfiz Quran, tentara yang hafiz Quran, polisi yang hafiz Quran. Jadi makanya kita punya konsep itu beda dari konsep sekolah tahfiz pada umumnya. Kita tetap di bawah dinas sehingga nanti mereka selain memiliki ijazah tahfizul Quran, dia juga memiliki ijazah formal yang diakui oleh pemerintah gitu. Keren banget ya, jadi niatnya untuk membangun yayasan, sekolah yayasannya ini untuk membantu anak yatim piatu yang ada di sekitar daerah situ, tapi juga enggak menghambat cita-cita para siswa-siswinya. Ke depannya, dan itu memang kita sengaja kita pilih memang yang kurang mampu ya, jadi memang itu kita untuk biaya asrama dan makan itu kita gratiskan. Gratis malahan. Jadi sampai hari ini insya Allah tahun kedua nih, tahun kedua kita menerima santri. Dan kita memang sepakat kemarin habis rapat kita tidak menerima sepungut biaya gitu untuk di situ. Tidak kita pungut biaya. Tapi kan Bang, untuk membuat sebuah sekolah itu pasti membutuhkan biaya, apalagi untuk fasilitasnya gitu. Itu bisa Bang manage-nya bagaimana tuh? Ya kita kan tidak muluk-muluk ya. Artinya niatan kita pertama anak-anak yang kurang mampu dan fakir miskin itu yatim piatu bisa sekolah. Itu dulu satu. Yang kedua mereka sekolahnya gratis. Ketiga kita punya 4 program unggulan tuh. Yang pertama tahfiz Quran, kedua tilawah, kemudian muhadharah itu pidato, dan yang keempat bilal mayat, fardu kifayah. Jadi di situ memang hari ini mohon maaf di masyarakat tuh kan sering terjadi kesulitan. Kalau lahir banyak yang nanganin, tapi kalau meninggal itu banyak itu. Pasti hampir semua kampung, desa, kecamatan itu sulit kali. Dan rata-rata bilal mayat itu rata-rata orang tua gitu. Nah kita pengen di sini kita anak-anak juga kita sudah kita latih sehingga nanti satu masa dia tamat dari situ terjun ke masyarakat, dia bisa bermanfaat buat masyarakat gitu. Sehingga dengan program itu kita nggak muluk-muluk. Hari ini baru bisa kita buat satu bangunan, satu kelas misalnya, ya satu kelas dulu kita laksanakan. Ada satu musola kita laksanakan dengan lapangan yang kecil. Ya perlahan-perlahan, alhamdulillah hari ini di belakang juga sudah kita bangun kelas baru. Ya apa adanya dulu, secara sederhana dulu kita laksanakan gitu. Karena juga anak-anak kan kita tidak latih untuk yang sifatnya bermewah-mewahan ya, tapi yang apa adanya, proses kemandirian, bersahaja. Jadi ya dengan lahan yang sederhana itu dulu kita
maksimalkan gitu. Ih, keren banget nih kegiatan yang dilakukan Bang Disti ini ya. Iya, iya. Tapi Bang, tadi kan Abang ada ngejelasin juga kalau Abang ada mengikuti kegiatan organisasi silat sama juga pramuka, benar ya? Pramuka, benar. Oke, jadi ceritakan dong Bang, gimana sih bisa ikut kegiatan tersebut? Apa memang hobi atau gimana? Nah, kalau silat sendiri aku baru kurang lebih sekitar 3-4 tahun ini gitu kan. Karena kan kebetulan juga teman-teman dari komunitas-komunitas yang ada itu jumpa dengan teman-teman yang dia latihan silat gitu kan. Jadi aku lihat bagus juga nih karena kan silat ini kan merupakan bela diri khas Nusantara ya. Benar. Jadi kita mungkin punya bela diri banyak tuh. Ya ada macam-macam tuh. Tapi kan yang sesungguhnya kan jati diri Nusantara ini kan dia ada di silat gitu. Apalagi juga silat kan sudah diresmikan oleh UNESCO itu sebagai warisan tak benda ya. Warisan dunia tak benda tak berwujud. Jadi ya apa salahnya aku juga aktif di situ. Dan alhamdulillah kemarin di Januari 2022 kemarin diamanahkan sama pimpinan di Padepokan untuk memimpin di Kota Medan. Jadi hari ini aku pimpinan di DPD Silat Kota Medan. Wih, selain pendiri yayasan ternyata juga menjadi ketua di salah satu organisasi silat ya. Apa tuh Bang namanya Bang? Namanya Perguruan Silat Walet Putih Kota Medan. Tempatnya di mana? Nah kalau kita Padepokan itu Padepokan itu kan pusat, itu di Kisaran, ya di Asahan. Nah kalau di Medan sendiri kita bersekretariat itu di Medan Johor di Jalan Eka Sukampat gitu, ya Kecamatan Medan Johor. Jadi Abang ketuanya ya di si organisasi. Diamanahkan sebagai ketua hari ini. Oke, jadi sampai sekarang Abang berarti udah ada sabuk ya dong, jadi penasaran ya aku nih. Sabuknya ya yang diberikan oleh hitam lah. Aduh, nanti aku disilat dulu. Nanti ya kalau cerita sabuk nanti ada yang ngetes pula atau langsung coba-coba yuk gitu ya depan layar ya. Enggak lah. Kalau dari segi yang organisasi pramukanya gimana? Nah, kalau pramuka aku memang sudah aktif dari kecil ya, dari sekolah. Ya, sudah dari siaga, kemudian di SD dulu kan di Min di siaga, kemudian di Penggalang, di Penegak gitu kan, dan hari ini juga di Pandaga dan Pembina. Jadi memang kecintaan aku sama pramuka itu memang udah dari kecil. Hobi kemah, meskipun dulu kalau orang tua biasa tuh ya, orang tua kan biasa kalau jangan kemah-kemah gitu. Iya, dilarang kan. Ya. Dilarang gitu kan. Jadi ya udah. Tapi tetap aja kabur gitu. Tetap aja pergi gitu. Jadi ya karena sudah rasa cinta itu dengan pramuka sampai hari ini ya meskipun tetap bagi-bagi waktu dengan aktivitas kerjaan, tapi ya juga tetap ikut pramuka. Ada juga gitu. ya. Keren. Banyak ya kegiatan ini, ada 3 nih yang kita bahas nih. 3. Tadi ada ketua sebagai pendiri dan juga pembangun yayasan sekolah. Terus ada juga sebagai ketua organisasi silat sama juga pramuka. Ada lagi Tribuners, jangan sedih. Jadi Bang Disti ini juga sebagai ketua DPW Masyarakat Sadar Adat Sumut. Benar ya Bang? Benar. Jadi kenapa Bang mau tergabung dalam organisasi tersebut nih Bang? Jadi aku cerita dikit nih ya. Oke, boleh. Masyarakat Sadar Adat ini kita bentuk di Januari 2022 juga. Oh, baru juga ya? Baru juga. Jadi bersama teman-teman juga. Berangkatnya juga dari teman-teman yang ada di silat sebetulnya. Jadi masyarakat sadar, kalau silat kan dia lebih spesifik ke olahraga ya. Tapi kan kita juga pengen ada aktivitas yang sifatnya soal sosial budaya, sosial ekonomi, kemudian sosial pendidikan, dan soal sosial lingkungan hidup dan lain sebagainya gitu. Makanya kita bersepakat sama teman-teman, ada beberapa teman-teman bersama aku juga buat namanya Ormas Masyarakat Sadar Adat. Kenapa namanya Masyarakat Sadar Adat kan gitu? Kok agak unik ya gitu. Iya, namanya unik banget nih. Karena banyak hari ini kita berpikir bahwa masyarakat ini sudah hampir-hampir kurang sadar adat, bukan tidak sadar adat ya, kurang sadar adat. Bahkan justru nggak aware lagi kan zaman sekarang nih kalau gitu. milenial nih. Karena bicara adat ini kan bicara leluhur, bicara budaya gitu kan. Aku kalau ditanya misalnya, mungkin aku bisa sebutin misalnya, ayah, kalau di atasku namanya apa? Ayah gitu kan. Aku kan kebetulan suku Jawa nih, orang Jawa. Di atas ayah apa namanya? Kakek, ya kan. Kemudian di atas kakek apa namanya? Buyut ya? Buyut. Kakak orang apa? Suku orang apa? Aceh. Oh, Aceh. Jadi nggak tahu ya buyut. Di atas buyut mungkin agak susah nih. Nenek moyang mungkin. Nenek moyang udah paling tinggi tuh kan. Salah. Nah, artinya hal-hal seperti itu. Kemudian kayak pola-pola permainan anak-anak juga kan
adanya gadget ini kan juga kan Iya, sudah mulai. mempengaruhi ya. Iya, jadi kalau dulu kan zaman aku sekolah tuh ada kelereng. Iya, Ada lompat karet kalau lompat perempuan. karet, iya, Nah, ada garasin, masih ngerasain sih aku, sempet tapi ya. sempat. Ada gerobak sodor. Ada apa tuh enggrang yang jalan pakai bambu tuh. Iya, Nah, benar. kita pengen aktifin kegiatan-kegiatan yang olahraga tradisional kayak gitu. Jadi supaya budaya itu kita lestarikan lagi gitu. Artinya bukan berarti gadget itu tidak boleh masuk dalam kehidupan sosial, boleh, karena kan menjadi Itu sebuah tetap adat juga. Teknologi kan, Ha-ha. kita nggak bisa melawan arus teknologi yang sudah ada Benar, kan. ha-ha. Karena kan kita ketinggalan zaman jadinya. Tapi juga jangan sampai melupakan adat yang sudah kita ada gitu. Adat orang tua kita, adat leluhur kita, nenek moyang kita dan sebagainya. Supaya apa? Kita menjadi manusia yang sadar adat. Bukan menolak adat, sadar adat, tapi bukan juga yang pakar adat. Artinya pakar adat itu kan berarti kan ada akademisi-akademisi yang memang berprofesi sebagai itu, ada sosiolog, ada antropolog dan sebagainya. Tapi kita orang yang sadar adat, manusia yang sadar adat, tidak melawan arus teknologi, tapi juga tidak melupakan adat masa lalu yang selalu melekat dalam kehidupan kita. Untuk itulah makanya lahirlah masyarakat sadar adat ini. Dan alhamdulillah ini kita lihat antusiasme kawan-kawan di beberapa kabupaten, karena kan di provinsi ya. Cukup bagus gitu. Kayak di Medan sudah hampir 21 kecamatan kita bentuk. Di kabupaten kota juga beberapa kabupaten kota sudah menerima adanya ormas ini dan sudah mulai terbentuk begitu. Sehingga harapan kita memang bicara adat, bicara sosial, bicara budaya, bicara pendidikan, bicara lingkungan dan bicara ekonomi. Sehingga sosial ini kan melekat pada semua aspek kehidupan yang ada di masyarakat gitu. Memang keren sih ormasnya kalau kayak gini ceritanya ya, untuk membuat aware juga supaya orang tua jangan cuma ngasih ke anaknya Gitu, itu gadget. ya, gitu. Iya, keren-keren, setuju. Jadi Bang, untuk di kegiatan ormasnya ini apa aja sih yang Abang lakuin? Jadi kalau ormas kita memang kan karena kan baru ya, masih baru ya. Kita kalau di DPW Masyarakat Sadar Hitungannya Adat 6 bulan lah ya. iya masih baru kan. Tapi juga kita hari ini masih sifatnya sosial lah, sosial artinya kayak kegiatan-kegiatan sosial, kayak sunatan massal, kemudian kayak ada apa namanya, kayak kemarin bulan Ramadan kita adain buka puasa bersama anak-anak panti asuhan gitu. Masih sifatnya hari ini masih bersifat sosial. Namun kita mau garap juga ke depan ini nextnya ya gitu, sosial budaya, sosial ekonomi, kayak pemberdayaan UMKM, kemudian sosial pendidikan. Itu tadi di pendidikan mungkin kita mau buat ada program namanya Olimpiade Budaya. Jadi Olimpiade Budaya ini materinya antara sains dengan budaya kita satuin. Nah, itu Olimpiade Budaya gitu. Kemudian ada panggung kesenian, panggung budaya, kayak juga kita kan ada juga tergabung di beberapa komunitas-komunitas seniman, komunitas teater. Ada kebetulan saya juga ada beberapa komunitas namanya Kenduri Kopi. Kenduri Kopi? Iya, Kenduri Kopi, kita punya komunitas namanya Kenduri Kopi. Jadi teman-teman itu bukan hanya ngopi. Kita ada namanya program ngopi, ngobrol perkara Indonesia. Jadi kita sambil ngopi, bicara budaya, bicara politik juga, bicara sosial dan lain sebagainya. Artinya masyarakat sadar adat ini memang sosial budaya, tapi sosial yang memiliki keterkaitan dengan beberapa aspek-aspek yang tidak jauh dari masyarakat gitu. Keren ya, jadi dari ormasnya ini yang masyarakat sadar adat ini ya, kegiatannya itu untuk kedepannya pastinya bakal sangat menginspirasi untuk warga, untuk masyarakat sekitar juga ya Bang. Harapannya begitu Kak. Jadi harapan kita dengan lahirnya masyarakat sadar adat ini bisa menjadi pelopor, menjadi inisiator buat kawan-kawan terutama di komunitas-komunitas yang hari ini juga sama-sama bareng-bareng kita di penggiat sosial. Jadi dengan harapan kita hadirnya masyarakat sadar adat ini sebetulnya bisa mampu mengelaborasi dan mengkolaborasi serta mensinergikan seluruh komunitas-komunitas dan ormas-ormas yang hari ini satu frekuensi dengan kita di bidang sosial itu untuk bisa bareng-bareng, ayo bareng-bareng kita bisa bersama-sama bermanfaat buat masyarakat gitu. Gitu. Justru memang adat itu nggak boleh dilupakan walaupun teknologi terus melaju, nggak tapi boleh. harus diiringin Nggak nih, boleh, iya, gitu ya. Karena zaman sekarang juga Bang, aku nggak pernah lagi ngeliatin anak-anak main kayak waktu aku anak kecil. Iya. Petak umpet nggak ada. Patok Tapi lele kalau gitu kan. untuk daerah kota lagi iya. ya, kalau di pinggiran masih ada lah, masih banyak juga. Misalnya kayak di Tembung gitu Iya, ada masih. iya, Untuk iya. yang di kotanya nih anak-anaknya, edukasinya main sama temen-temennya tuh gadget.
Jadi kayak kalau kami kan kayak misalnya robot, kita kan juga ada teman yang memang fokusnya di robot ya, komunitas robot. Jadi kita pengen buat robot itu kayak robot yang bisa tari gitu. Keren tuh. Robot yang bisa yang berhubungan sama adat gitu kan. Nah, itu juga kita mau buat gitu. Kemudian di kita kan gabung ada beberapa suku. Kayak nanti kita misalnya suku Jawa nampilin tuh panggung kesenian budaya Jawa, gitu ya. Dengan gamelannya, dengan kuda kepangnya. Meskipun kuda kepang ada beberapa isu yang lalu kurang enak ya, tapi kita coba angkat kuda kepang ini tapi dari sisi sosial budaya. Kenapa kuda kepang ini seperti apa? Dari sisi filosofi kuda kepang ini seperti apa gitu. Karena harus ada sisi-sisi yang kita angkat. Nah, kayak Mandailing juga dengan gondang sembilannya kan. Jadi harapan kita budaya-budaya ini bisa lebih ditonjolkan kembali gitu. Dan bukan hanya, mohon maaf, bukan hanya di kampung-kampung sana. Misalnya budaya kerja tahun di Karo misalnya, bukan hanya di Tanah Karo yang bisa kita angkat, tapi kan juga banyak orang Karo yang ada di Medan. Nah, kita buat pertunjukannya. Nah, sehingga nanti orang Jawa juga bisa lihat, oh ini yang namanya budaya kerja tahun itu. Oh ini namanya panggung keseniannya orang Mandailing Gondang Sembilannya. Jadi dinikmati oleh semua orang sehingga ya memang tujuan pluralisme itu, Bhinneka Tunggal Ika itu bisa lebih tercapai, ya terjalin gitu. Itu sih mimpi besar dari masyarakat sadar adat itu. Goalsnya itu ya, ingin itu ya. Gitu, ya. Keren sih. Apakah aku harus bergabung sama ormas? Bisa nggak sih Bang aku bergabung sebagai ormas? Boleh ya. Iya, boleh, siapapun bisa ikut tergabung dalam ormas masyarakat sadar adat ya tuh Tribunas. Jadi kalau Tribunas ngerasa dari ceritanya Bang Disti tadi ya, iya juga ya gitu, bisa ngubungi Bang Disti untuk ikut dalam kegiatan-kegiatan dari masyarakat sadar adat. Nah Tribunas, selain ada banyak lagi, tadi ada 4 nih yang aku sebutin kegiatan sosial yang dilakukannya nih. Ada lagi Tribunas, jangan sedih lagi. Jadi Bang Disti ini juga tergabung dalam organisasi pembina perhimpunan driver online Medan sekitar. Betul ya Bang? Iya benar. Itu gimana lagi tuh Bang? Jadi kalau itu sebetulnya tadi kan aku sampaikan di awal tadi kan bahwa masyarakat sadar adat ini sebetulnya kan pengen jadi pelopor, pengen jadi inisiator gitu. Buat komunitas-komunitas yang akhirnya satu frekuensi dengan kita. Artinya kan di Medan lah, kita cerita di Medan dan Sumatera Utara ya. Ada banyak sekali komunitas yang memang mikirin soal sosial. Ada banyak kan. Kalau kita sebutkan satu persatu mungkin kita tulis mungkin nggak cukup satu buku itu kan. Nggak cukup ya. Nggak cukup kan, saking banyaknya gitu kan. Nah, itu tadi aku ketemu dengan orang-orang yang memang satu frekuensi dengan itu. Dan hari kebetulan ketemunya dengan Perhimpunan Driver Online Medan Sekitar. Jadi ojol ini kan punya komunitas mereka. Ada banyak lah komunitas yang mereka buat ya. Cuma salah satunya di Kota Medan yang paling terhit itu di antara mereka itu namanya PEDOMS, Perhimpunan Driver Online. Nah satu hari aku cerita ngobrol sama mereka, ketemu programnya nyambung gitu. Kita buat bakti sosial yuk gitu dengan masyarakat sadar adat. Nah ngobrol ya nggak tahu kenapa tiba-tiba mereka gabung gitu dan dijadiin pula aku jadi pembina. Padahal bukan driver kan, bukan driver online tapi dijadiin pula pembina. Kirain apakah Bang Disti pernah ngojol juga gitu, ternyata enggak ya. Makanya aku tanya juga sama mereka, ini boleh nggak yang bukan ojol tapi tergabung sini? Nggak apa-apa Bang, kan bisa simpatisan gitu kan. Artinya kami juga membuka ruang untuk itu. Jadi ya udah, karena mereka juga aku liatin program-programnya juga cukup menyentuh ke masyarakat ya, paling bawah itu. Ya apa salahnya gitu, separuh waktu ya beraktivitas sama mereka gitu. Jadi yang aku tangkap nih dari Tribunas, berarti Bang Disti ini semua kegiatan yang dilakukannya itu yang pasti bermanfaat untuk masyarakat sekitar ya, itu berarti motivasi Abang nih atau gimana? Ya harapannya gitu sih, artinya kan kita ini kan apa namanya, hidup tuh kan sekali ya. Jadi kok 2 kali cuma ada cerita. Bisa terkejut tuh tetangga-tetangga sekitar ya kan. Udah mati kan hidup lagi gitu. Takut semua orang mau iya. Jadi aku pikir-pikir kan hidup tuh kan sekali ya kan. Ya apa salahnya lah aku gunain hidup tuh bisa. Ya kita nggak munafik lah ya. Artinya kadang-kadang kan juga kita pengen juga untuk diri sendiri. Tapi kenapa nggak sih dalam hidup yang sekali itu juga separuh waktu, atau kalau nggak bisa separuh, sepertiga gitu kan, atau kalau nggak bisa sepertiga ya dikit aja gitu, mikirin orang lain gitu kan, sehingga ya yang kita senengin tuh bukan hanya diri sendiri aja gitu, tapi orang lain juga bisa merasakan
kenikmatan-kenikmatan yang kita rasakan gitu. Apalagi kan kayak aku kan memang alhamdulillah orang tua nyekolahin tuh dari SD itu udah dari ibtidaiyah ya, ibtidaiyah, sanawiyah, kemudian masuk ke bangku aliyah, sekolah ngaji semua itu. Aku nemuin tuh kata Rasul tuh khairun nas anfa'um linnas. Sebaik-baik manusia adalah manusia yang bermanfaat buat orang lain. Ya, kan memang perintah Rasul juga. Kemudian Tuhan rasanya sia-sia ya kalau nyiptain kita hidup sekali Tapi nggak ada manfaatnya. nggak ada manfaatnya ya. gitu. Ya, kita gunain aja lah gitu. Ya nggak semua separuh, nggak bisa separuh, seperempat atau sepertiga, nggak bisa sepertiga, minimal sedikit. Kasihlah manfaat buat orang lain sehingga orang lain juga merasakan adanya kita hidup di dunia ini. Gitu. Iya sih, karena aku pernah juga dengar nih Bang, sedikit hal yang kita kasih ke orang lain, tapi sama orang lain itu merasa besar Iya. sekali hal tersebut. Apalagi kalau orang lain itu mungkin yang tanpa sepengetahuan kita itu membutuhkan apa yang kita kasih. Oh itu luar biasa. Bisa seumur hidup dia ingat sama kita itu. Nah kita kan nggak tahu. Mungkin kita cuma ngasih sebutir nasi misalnya sebutir nasi nih. Bukan maksudnya lebay ini enggak ya. Tapi mungkin pada satu dia butuh gitu atau seteguk air gitu kan. Dia butuh gitu. Iya, pasti dia akan ingat sama kita. Dan kita nggak tahu kan. Kita tebarkan aja kebaikan-kebaikan. Kan kebaikan itu kan nggak mesti besar-besar ya. Hal-hal yang kecil kan kita punya kemampuan untuk itu gitu kan. Nah makanya kan aku coba bangun komunitas dari kecil yang sifatnya juga bisa punya manfaat buat orang lain gitu. Ketemu dengan komunitas lagi yang satu frekuensi, nyambung, jalan gitu. Gitu sih Mbak. Tapi keren banget ya kegiatan dilakukan Bang Disti ini, banyak sekali hal bermanfaat, sering membantu orang lain gitu. Jadi pernah nggak sih Bang untuk keadaan sulit yang Abang hadapi dari kegiatan-kegiatan yang Abang jalani sekarang? Ya pastinya kalau manusia pasti pernah ngalami hal yang sulit ya. Apalagi kita baru ngalamin pandemi kemarin kan. Pandemi itu buat aku juga cukup sulit, apalagi kan kita kan kayak di pesantren Suraman Ro'a itu kan gratis ya. Biaya apa makan anak-anak juga nggak bayar, kemudian asrama anak juga nggak bayar gitu kan. Belum lagi gaji guru-gurunya yang perlu digaji juga tiap bulan gitu kan. Kadang-kadang ada masuk sumbangan dari teman-teman juga bantu kan, kadang-kadang enggak juga gitu. Ya hal-hal itu buat aku juga kadang-kadang sama teman-teman mikirin, ini teman-teman sering bilang juga ini gimana nih, apakah mau kita buat gratis terus atau mau kita buat berbayar. Tapi ya dengan berbagai dinamika yang terjadi, obrolan-obrolan yang terjadi, masih sepakat lah kita untuk itu. Ya caranya bagaimanapun ya utang sana utang sini, kadang-kadang pinjam dengan teman dan sebagainya tetap bisa jalan gitu. Tapi pasti dimudahkan juga kan, karena yang kita lakukan juga yang melakukan hal terbaik, membantu orang lain, pasti juga ada yang nolong tanpa kita sadari ya Bang. Ya kita harus yakin dengan sesuatu yang kita buat baik buat orang lain kan pasti kan Allah akan nolong kita. Artinya nggak serta-merta bukan buat untuk pribadi kan, kecuali mungkin untuk pribadi mungkin juga akan sulit dapatkan, tapi kalau untuk orang banyak kan pasti adalah jalannya gitu. Nah Tribuners, mungkin Tribuners jadi mikir nih, wah ternyata masih banyak nih orang-orang baik yang melakukan aksinya itu untuk menyebarkan kebaikan gitu ya. Tribuners kok kepengen nih, aku kayaknya harus melakukan hal baik nih, harus tergabung nih, bisa. Harus ya, artinya nggak harus juga gabung di kita. Banyak kegiatan atau organisasi yang lain ya Bang. Harapan kita juga itu tadi, ya buat sebanyak mungkin gitu. Kegiatan-kegiatan, komunitas-komunitas buat sebanyak mungkin tentang kegiatan sosial itu. Kemudian kalau mau jalan bareng, ya jalan bareng. Aku sering mengibaratkan begini sama teman-teman ngobrol nih kan di warung kopi gitu, ngobrol. Tempat yang paling keren, paling asik di Medan ini apalah kira-kira dari semua tempat yang ada gitu. Ada yang bilang mall gitu kan. Nah, mall itu kan asik tuh. Ada jajanannya kan, ada tempat lengkap lah di situ. Lengkap. Kalau yang hobi shopping banyak yang bisa dibelanjain gitu kan, surganya belanja gitu kan. Tapi coba bayangkan kalau kita jalan-jalan ke mall, tapi sendirian di mall itu gitu. Semua ada tinggal ngambil gitu kan. Semua jajanan kuliner ada tinggal beli, tinggal ngambil, tinggal nikmatin gitu. Tapi sendirian gitu. Bayangin kira-kira enak nggak? Kan nggak ada sosialisasinya kan kurang enak kan? Kebosen juga kan? Ya sama seperti. Karena kan kalau gitu belanja pasti kayak nanya pendapat sama temen, ini bagus nggak gitu ya, jadi ngebosenin dulu ya. Jadi untuk hal-hal baik kenapa harus sendirian? Gitu. Itu dia intinya ternyata. Jadi bareng gitu. Ada teman-teman pinjam istilah teman kan, teman-teman di forum zakat tuh, karena kita juga sering diskusi sama mereka kan, apa namanya? Berbuat baik bareng-bareng gitu kan, keren bareng-bareng, masuk surga bareng-bareng gitu. Nah, keren gitu. Ya.
Aku jadi tergerak nih kayaknya. Bang, jadi kan dari Abang tadi bisnis, Abang juga pegiat sosial. Menurut Abang dari kegiatan yang Abang lakukan itu apa sih kelebihan yang Abang terima? Ya buat aku pribadi apa ya, bisa membangun lebih terus-menerus membangun rasa empati buat orang lain gitu. Kemudian motivasi hidup juga lebih jalan tiap hari kan, sehingga bangun pagi itu tiap hari semangat gitu kan. Kalau bicara hidup ini kan untuk diri sendiri udah ya apa sih yang kita inginkan gitu kan. Kalau kita apa namanya cita-cita itu kan ya nggak akan ada habisnya kan. Keinginan juga, nafsu kan juga nggak akan ada habisnya. Tapi kalau untuk orang lain juga ada target-target yang kita capai kan. Mungkin hari ini 1 orang yang bermanfaat, besok targetin 2 lagi, besok 3 lagi, kan nggak ada habisnya gitu. Artinya itu sih, bisa lebih jadi hidup yang lebih bermotivasi, hidup yang memiliki rasa empati buat orang banyak gitu. Kalau misalnya dari pelajaran hidup yang Abang dapat nih dari menjadi pebisnis dan juga pegiat sosial tuh apa? Pelajaran hidup ya? Ya hidup tuh nggak sendirian gitu kan. Kemudian hidup tuh cuma sekali. Ya makanya ya kalau bisa sekali hidup tuh ya bergunalah buat orang lain gitu kan. Artinya ini juga buat teman-teman ya. Aku juga mengajak teman-teman gitu kan. Bukan hanya pribadiku juga. Artinya setelah aku mengajak diriku sendiri, aku coba ajak teman-teman juga. Ayo kita bareng-bareng gitu. Yang punya komunitas, yang punya organisasi sosial, yang punya aktivitas sosial, kita bareng-bareng. Kalaupun nggak bareng di kita, bareng di kegiatannya. Sehingga orang-orang di luar sana yang mungkin hari ini hidupnya kurang beruntung daripada kita, bisa menerima keberuntungan yang kita miliki itu. Keren ya niatnya dari Bang Disti dan juga komunitas yang dibangun sama Bang Disti sendiri ya. Jadi Bang, aku jadi penasaran nih kan, siapa sih tokoh atau enggak orang yang memotivasi hidup Abang nih? Terbesar dalam hidup Abang nih ya, tapi ya jadi motivasi terbesar dalam hidup Abang. Kalau bicara tokoh gitu, mungkin kalau hidup ya nggak terlepas dari orang tua juga ya, orang tua gitu kan. Tapi kalau sering dengar motivasi-motivasi dari orang-orang besar, cukup banyak lah tokoh-tokoh, tokoh-tokoh pendidikan, tokoh-tokoh negara banyak. Tapi aku lebih ke arah kalau bicara motivasi adalah diri sendiri. Karena motivator terbaik itu sesungguhnya adalah diri kita sendiri. Kita ikut training motivasi di satu tempat atau di satu forum, tapi coba bayangkan berapa menit keluar dari ruangan itu yang bisa membekas dari kepala kita. Ada yang mungkin cuma 5 menit, ada yang mungkin sejam, ada yang sampai besok gitu. Ada yang sebulan gitu ya. Tapi yang pasti kan berbatas. Kenapa berbatas? Ya ketika kita keluar dari tempat training motivasi itu, kita akan menemukan masalah yang berbeda dari yang dicontohkan dari itu. Makanya kalau kita menjadikan diri kita sebagai motivator terbaik buat hidup kita, sesungguhnya itu nggak akan berbatas. Tidak seperti training-training motivasi yang ada, yang pernah kita ikutin. Karena kita akan selalu memotivasi untuk diri kita, untuk masalah yang tiap hari itu berbeda-beda. Pasti, setiap malam pasti bakal datang juga kan. Dan tiap manusia, tiap orang juga punya masalah dengan versi yang berbeda-beda juga. Kita ngobrol nih, curhat lah kita bilangnya kan. Si mbaknya punya masalah, aku contohin nih. Pasti kan masalah kita berbeda. Makanya nggak bisa juga aku jadikan motivasi buat mbak. Sebaliknya juga begitu, aku juga begitu. Nggak bisa juga aku jadikan kisah hidup mbak sebagai motivasi di hidup. Karena beda-beda pasti jalannya. Beda-beda. Ujung-ujungnya apa? Menyalahkan. Formula yang dikasih dia nggak tepat buat diri kita. Makanya yang bisa jadi motivator itu adalah diri sendiri ya. Makanya aku memotivasi diri sendiri nih ya. Diri sendiri menjadi motivator itu keren kalau. Dan setiap training motivasi kan juga kan sering tuh diajarin tulis di dinding kamar kita masing-masing gitu kan. Aku bisa gitu, aku pasti bisa, aku harus bisa, kan gitu-gitu kan. Kemudian buat target-target pencapaian, goalnya kan. Berarti kan memang ending outputnya adalah diri kita sendiri, bukan tergantung si motivator. Maka kesimpulannya ya motivator terbaik adalah dari kita sendiri gitu. Keren. Oke Bang Disti, aku mau lanjut nanya nih. Jadi gimana sih cara Abang nih memanage waktu Abang dari yang bisnis, terus juga ada sekolah yayasannya, sama kegiatan sosial yang lain, ormas juga, itu gimana Bang Abang memanage waktunya? Cara manage waktunya sebetulnya
aku lebih ke arah mengalir aja ya. Artinya ya seperti air lah, mengalir begitu aja. Cuma kan dalam tatanan hidup setiap hari itu kan jadwal rutin kan harus dibagi. Jadi kalau pagi itu biasanya aku pagi keluar dari rumah itu habis sarapan segala macam kan aku ke pesantren dulu sebentar. Lihat-lihat anak-anak gimana kan. Kemudian sampai jam 9 baru aktivitas kerja. Jumpain orang-orang yang klien-klienku seperti apa gitu kan, ngobrol soal bisnis. Kemudian nanti biasa separuh waktu aku udah punya teman-teman tuh jadwal. Hari ini kita kemana nih, besok kita kemana. Nah, ngobrol soal aktivitas sosial, besok kita mau buat apa, minggu depan buat apa. Sehingga ya bisa dikatakan separuh waktu itu aku kerja, separuh waktu lagi untuk aktivitas sosial. Dibagi waktunya ya. Itu Senin sampai Jumat. Sabtu biasanya separuh waktu untuk kerja atau aktivitas sosial, nah separuh lagi untuk keluarga gitu. Karena kan keluarga juga kan perlu Iya dong, masa di luar terus Bang Kristi nanti marah loh. Iya. Ya gitu ya, tapi sebenarnya kalau aku ngelihat dari banyaknya organisasi yang Abang ikutin, terus juga ada sekolah juga, itu riweuh kali sih pasti. Di kepalanya pasti mikirnya banyak banget tuh. Abang aman aja nih sampai sekarang ngadepin itu semua? Iya, jangan dipikirin, Jangan dijalanin aja. dipikirin ya? Dijalanin. Jadi aku sama teman-teman bilang, kalau punya masalah itu, ya jangan dipikirin, diselesain. Diselesain, Dan kalau dijalanin. punya padatnya jadwal itu, ya juga jangan dipikirin, dijalanin aja. Ya kalau nggak bisa dijalanin, ya sudah, berarti jalannya begitu. Gitu. Jadi lakukanlah perjalanan itu, ya bagaimana mestinya gitu. Karena tiap orang kan punya waktu yang sama sebetulnya kan. Benar. 24 jam kan, presiden sama kita juga punya waktu yang sama kan, 24 jam kan. Tapi kenapa presiden bisa dalam 24 jam ngurusin negara, tapi kadang-kadang kita dikasih waktu 24 jam ngurusin diri sendiri aja nggak bisa. Aduh. Nah, kan Benar gawat juga sekali. itu kan. Banyak magernya kalau zaman anak Itu, sekarang bilangnya. kalah kita kan. Artinya ya jangan jadi alasan lah, jangan jadi kendala, apapun itu ya jalanin aja. Jadilah hidup yang bermanfaat buat orang banyak. Itu aja. Oke Bang Disti, jadi target Abang ke depannya apa nih? Kalau bicara target ya harapan dan target itu aku pingin sama teman-teman Forum Zakat yang hari ini juga kami sedang garap kerjasama. Dan beberapa mitra-mitra dan beberapa komunitas-komunitas yang sedang kita kolaborasikan tuh ada PEDOM, ada Silat Tadi, kemudian ada juga remaja masjid di JPRMI juga kan, Jaringan Pemuda Remaja Masjid Indonesia, dan ada juga kayak Rumah Tafiz tadi juga. Kita pengen buat namanya Kampung Zakat. Kampung Zakat. Jadi ada ide sama teman-teman bersama Forum Zakat Sumatera Utara, bersama massa juga, masyarakat sadar adat, kita pengen punya namanya Kampung Zakat. Kampung Zakat ini tempat orang-orang baik yang mau nyalurin kebaikannya. Nah, juga sebagai media menyalurkan kebaikan-kebaikan dari orang tadi itu untuk masyarakat-masyarakat yang sekitar. Jadi kita pengen targetin ada beberapa titik nih di Kota Medan dan beberapa kabupaten kota yang ada di Sumatera Utara. Ada beberapa titik yang kita letakkan Kampung Zakat di situ. Nah, di Kampung Zakat ini ada beberapa segmen yang kita bagi. Contoh segmen sosial budaya. Kemudian segmen lingkungan tadi mungkin kayak pinggiran-pinggiran sungai itu kan perlu kita perhatikan. Benar, banyak sampahnya. Dari Belawan tuh, kampung lain tuh kan perlu kita perhatikan juga. Kemudian segmen pendidikan tuh kayak misalnya rumah tafiz, kemudian beasiswa untuk anak-anak yang kurang mampu. Baru ada segmen sektor sosial ekonomi kayak pemberdayaan UMKM tadi yang aku ceritain. Dan beberapa sektor-sektor nanti yang kita bagi sesuai dengan kesepakatan di MOU kita nanti, sehingga lahirlah Kampung Zakat yang bisa memiliki manfaat sebagai media orang baik menyalurkan kebaikannya, dan ini sebagai media penyaluran ke masyarakat sekitar tadi gitu. Jadi kapan nih Bang Kampung Zakatnya bakal terrealisasi? Kalau insya Allah kalau memang tidak ada masalah, dalam waktu dekat mungkin sekitar bulan depan kita sudah coba buat MOU ya dengan Forum Zakat dan beberapa mitra-mitra komunitas yang satu frekuensi dengan kita untuk bisa mensegerakan adanya Kampung Zakat ini. Mungkin di awal mungkin sekitar 1 titik dulu di Kota Medan. Nah, kemarin sama teman-teman mungkin kemungkinan besar kita mau letakkan titik itu di daerah utara ya. Ada beberapa kecamatan, Medan Belawan, Labuhan, Marelan kan. Kita sama Medan di utara tuh Labuhan, Belawan,
sama Marelan ya. Ketemu juga satu titik di situ. Di situ ya. Sehingga kebermanfaatan kampung zakat ini bisa dirasakan oleh masyarakat yang ada di sekitar itu. Oke. Semoga kesampaian nih Amin. kampung zakatnya segera ya. Keren karena karena bisa menggait juga orang-orang baik yang ikut ingin membantu daerah sekitar. Dan juga harapan ya kayak rumah tahfiz itu bisa kita gedein lagi. Supaya kan selama ini kan yang bisa kita tampung itu kan sedikit, karena memang kapasitas kita kan terbatas. Kemudian ada satu lagi juga target, aku kan pengen punya rumah tahfiz gratis kan di beberapa kecamatan. Kalau Suroman Roa itu kan hanya satu dia di beberapa kecamatan, sehingga kita kan hari ini sudah juga menjalin komunikasi dan kolaborasi dengan namanya FKDT, Forum Komunikasi Diniyah Takmiliyah. Itu guru-guru madrasah itu. Semacam asosiasi guru-guru madrasah, dan madrasah ini hari ini mungkin agak kurang diperhatikan atau kurang terperhatikan dengan masyarakat. Kakak lah aku tanya, pernah nggak dengar namanya MDA? Dulu mungkin ada ya, kalau sekarang kayaknya di mana ya? jarang ya. Jadi adanya MDA ini juga sementara masih ada itu sebetulnya MDA itu di beberapa kecamatan masih ada. Dan kita punya 300 madrasah di Kota Medan yang hari ini nggak terlihat. Nah, kita pengen kurang tersorot ya. Kita pengen hadir di situ. Dan di tiap titik kecamatan tuh kita pengen adanya MDA itu bisa melahirkan generasi-generasi penghafal Al-Qur'an. Kemudian kan dia kan punya sekolah umum tuh. Nah, juga kita pengen dia juga yang kurang mampu tadi kita bantu sekolah umumnya. Sehingga bukan hanya ngaji, tapi sekolah umumnya juga bisa terbantu, sehingga apa? Ya, seperti tadi yang di awal, kan setiap anak punya cita-cita masing-masing. Ada yang pengen jadi dokter, tentara, guru, polisi, dan lain sebagainya. Jangan gara-gara kondisi yang terbatas, dia cita-citanya nggak kesampaian. Benar. Nah, harapannya lewat titik-titik madrasah-madrasah yang ada tadi itu, kita pengen masuk di situ, pengen buat sesuatu, gerakan-gerakan yang sifatnya peduli pendidikan gitu. Yang bisa membantu anak-anak itu menggapai cita-citanya ya. Keren banget. Oke Bang Disi, sebelum kita tutup nih, boleh nggak sih bagi share tipsnya menjadi pribadi yang sukses dan menginspirasi seperti Abang sekarang ini? Jadi hidup itu kan seperti algoritma ya. Benar. Jadi kalau ada ungkapan mengatakan kalau kamu berteman dengan tukang minyak wangi, maka aku akan terimbas harum minyak wangi tersebut. Tapi kalau kamu berteman dengan penjual ikan, maka kamu juga akan terimbas dengan bau amis ikannya tersebut. Maka ya harapan kita semua, kalau hari ini kamu belum menjadi pribadi yang baik, mulailah jadi pribadi yang baik. Kalau kamu sudah mulai menjadi pribadi yang baik, maka banyakkanlah lagi aktivitas kebaikan-kebaikan yang kamu buat. Tebarkanlah virus-virus kebaikan di semua aktivitas yang kamu lewatin. Maka kamu akan menemukan orang-orang baik dalam kehidupan kamu, seperti algoritma kehidupan, di mana ketika kamu menjadi orang baik, maka kamu akan berkumpul dengan orang-orang baik tersebut juga. Keren banget. Aku jadi kepengen sering nongkrong sama Bang Disti nih supaya ikut kebaikan-kebaikan yang Bang Disti jalani sekarang. Terus aku juga, ayo Mul, lakuin kebaikan juga kayak gitu. Tribuners juga harus kayak gitu juga nih. Keren banget ya Bang Disti ya. Oke Tribuners, nggak terasa udah 30 menit lebih kita berada di talk show Tea Time ini ya Bang. Keren sekali. Terima kasih Bang Disti sudah datang ke acara Tea Time, sudah mau ngobrol. Semoga tadi goals-nya yang kepengen buat Kampung Zakat segera terrealisasi, tercapai. Terus juga ormas-ormas yang lain, kegiatan Abang yang lain sukses. Bisnisnya juga makin sukses. Amin. Keren. Oke, terima kasih Tribuners sudah nonton Tea Time sampai akhir. Kalau gitu saya Mauliza Tulfa dengan Disti Nuarido. Pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.